Selamat pagi, adik-adik sekalian. Pada pagi ini saya akan memberikan materi pembelajaran yang akan dipelajari pada pertemuan kedua dan ketiga mata kuliah rencana bisnis. Himbauan dari pihak kementerian maupun kampus untuk memberikan kuliah secara online, maka ini untuk menanggapi dan mengikuti arahan tersebut, maka saya akan buat bahan secara online yang dapat diakses secara online dari mana saja, jadi adik-adik bisa melihat dan mendengar dan menonton sekaligus belajar materi pertemuan kedua dan ketiga. Baik, kita mulai saja. Uh, ini materi pertemuan kedua, di mana materi pertemuan kedua ini kita belajar tentang potensi dan peluang pasar oleh saya, dan ini untuk semester 4 mata kuliah bicara bisnis. Nah, tujuan pertemuan kedua dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan potensi-potensi dan peluang pasar serta merumuskan secara sistematis ide pendirian bisnis baru atau pengembangan atau perluasan bisnis. Seperti yang kita sudah dapat kemarin di mata kuliah PKW yang kemarin, dan sudah seperti yang saya arahkan kemarin pada dua pertemuan sebelumnya, bahwa dua mata kuliah ini saling berkaitan, di mana ide dan pengembangan bisnis atau perluasan bisnis atau bisnis yang sudah ada dimiliki oleh mahasiswa adalah yang dilanjutkan dijalankan, akan dipraktekkan dan dilaksanakan pada mata kuliah pengembangan karakter wirausaha, di mana kedua mata kuliah ini saling berkaitan sehingga terjadi kesinambungan seperti yang saya singgung kemarin. Jadi mahasiswa diharapkan benar-benar mengikut dua mata kuliah ini dengan baik, karena inilah menurut saya menjadi inti dari kalian dalam belajar di program studi agama bisnis perikanan. Karena luaran akhir dari kalian adalah kemampuan kalian dalam pengembangan bisnis. Itu luaran utama itu. Meskipun luar lainnya seperti kalian jadi penjuru dan lain-lain, tapi utamanya itu kalian harus punya kemampuan dalam pengembangan bisnis. Nah, pada pertemuan ini, pertemuan dua ini dan ketiga ini, kalian diharapkan sudah dapat memiliki ide seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Jadi ide usahanya itu sudah ada di kalian. Nanti per kelompok, tiap kelompok kalian yang tiap kelompok yang sudah dibagi, masing-masing kelompok sudah harus punya ide. Dan ide tersebut setelah kalian nonton video ini, kalian sudah harus WA ke saya. WA ke saya apa ide kalian dan alasan pemilihan ide itu. Kalian tulis lalu kalian foto atau kalian kirim filenya ke saya. Baik. Apa yang kita masuk ke materi? Jadi untuk membuat usaha baru, pertama ketika jadi kayak gini, usaha baru atau perluasan usaha atau pengembangan usaha atau melanjutkan usaha yang ada, itu ya kita bisa inilah. Kalau usaha baru tidak harus benar-benar baru, jadi kita bisa seperti yang kita bayar kemarin di waktu kali kemarin itu kan bisa kita bisa kreatif melakukan perubahan sedikit pada usaha perikanan yang ada, atau kita benar-benar baru melakukan inovasi produk perikanan atau usaha perikanan yang baru sekali. Jadi yang perlu diperhatikan pertama adalah apa yang ingin kalian bidang apa yang ingin kalian masuki. Di sini jelaskan kan bidang perikanan, jadi kalian sudah harus bidang usaha yang kalian lakukan tuh harus berkaitan dengan pengolahan perikanan atau jasa perikanan atau budidaya perikanan atau penangkapan atau gabungan semuanya atau gabungan beberapa, yaitu sudah harus karena diwajibkan di mata kuliah ini, dua mata kuliah ini, sehingga ya sudah wajib. Kemudian bentuk usaha. Nah, ini kan bentuk usaha, dengan usaha ini kan kalian mungkin, saya tidak tahu, saya belajar, jadi
harusnya sudah belajar tentang UKM, UMK, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Jadi usaha kalian ini usaha mungkin usaha masih usaha mikro sekali. Jadi nanti kalian sesuaikan dengan kalian punya eh, apa kemampuan. Usaha mikro itu kan ada di kriterianya kan, jumlah karyawan dan jumlah modal. Usaha kecil juga. Jadi yang membedakan usaha mikro, kecil dan menengah hingga besar adalah jumlah tenaga kerja, modal finansial dan kapasitas kapasitas produksi. Jadi kalian harus bisa membagi-bagi sehingga kalau dari kondisi yang ada di sehingga kalian hanya diberikan modal terbatas dengan sesuai dengan dana praktikum yang kita kita peroleh, maka ya ini sudah pasti ini usaha mikro mikro sekali, ini mikro mikro. Jadi ya itu sudah pasti. Kemudian tempat usaha yang pilih. Jadi yang ketiga ini itu penting juga supaya ini kan karena kalian ini kan juga mahasiswa, maka carilah usaha-usaha yang berkaitan dengan kegiatan kalian sehari-hari sehingga tidak mengganggu usaha atau kegiatan kalian secara utama yaitu kuliah. Jadi carilah usaha-usaha ide-ide usaha yang bisa kalian jalankan yang tidak mengganggu kegiatan kalian dalam berkuliah. Itu yang paling penting. Itu penting sekali. Kemudian organisasi usaha ini kalian buat, kalian susun ide-ide. Ketika sudah kalian tetapkan ide usaha apa yang dilakukan, maka kalian sudah harus perkirakan juga itu dari 6 atau 6 orang dalam kelompok itu kira-kira siapa yang benar-benar paham tentang usaha ini. Dia itu yang menjadi direkturnya atau ketuanya atau kepalanya. Nanti siapa yang jago-jago dalam bergerak dalam apa memiliki koleksi-koleksi di pasar dan lain-lain, nah dia jadi bagian marketing. Siapa yang kuat dan lain-lain yang bisa ke laut atau bisa ke kemana-mana, bisa angkat, nah itu udah jadi produksi. Jadi kalian sudah bisa memperhatikan di kelompok kalian itu siapa yang bisa jadi apa, siapa yang bisa jadi apa sesuai dengan job deskripsi yang ada. Jadi minimal tuh ada ketua atau direktur atau kepala, terus kemudian ada di bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian produksi. Itu wajib itu. Nanti kalau perlu ditambahkan juga bagian SDM. Jadi mungkin bagian SDM ini sudah satu dengan bagian direktur. Jadi yang penting direktur, dan kalau misalnya kalian cuma 4 orang maka ya sudah, direkturnya satu dan bagian SDM itu satu, kemudian uh, satu bagian keuangan, bagian bendahara atau atur uang, satu lagi itu bagian pemasaran, dan satu lagi bagian uh, produksi. Supaya semuanya terbagi dan itu sehingga kalian ketika melakukan praktek selama 1 semester ini benar-benar mempraktekkan apa itu yang kalian pelajari selama ini. Jadi kan kalian sudah dapat tuh belajar manajemen pemasaran, manajemen SDM, manajemen produksi dan lain-lain. Kalian bisa mempraktekkan langsung sehingga mudahkan kalian nanti ketika nanti kalau kalian sudah tes kompetensi nanti pada akhir semester itu juga ada. Sekarang setiap akhir semester ada tes kompetensi sehingga kalian mudahkan kalian dalam melakukan menjawab soal-soal ujian kompetensi nanti. Kemudian eh, ini kalian harus sudah juga memperkirakan. Jadi kalau ketika kalian memiliki ide, kalian sudah pilih ide, maka kalian harus sudah pikir apakah saya bisa menjalankan ide itu, dan apakah benar ide ini bisa menguntungkan saya atau menguntungkan kelompok kalian. Kalau ide itu tidak benar-benar bagus sih tapi tidak terlalu menguntungkan, contohnya gini, pizza dari kerang misalnya, atau enak sih, oh misalnya pizza dari rumput laut. Itu sebenarnya bagus dan sehat, cuman karena mungkin di sini pertama terbatas, orang mungkin tidak tahu buat pizza atau orang mungkin tidak tahu makan pizza, sehingga itu idenya bagus tapi keuntungannya kan masih ini. Jadi kalian harus pilih-pilih itu yang benar idenya bisa kalian laksanakan, sederhana saja tapi benar-benar ada potensi untuk kemudian perhatikan juga lingkungan usaha kalian. Kalian punya saingan, kalian punya sumber bahan baku, kalian punya lokasi jual, dan potensi konsumen. Itu juga kalian harus perhatikan. Jadi ketika kalian sudah tukar ide, perhatikan siapa yang membeli produk kalian. Kalian harus tahu itu. Kalian harus tidak boleh hanya buat terus jadi kita nanti kalian tidak untung. Kalau kan nanti nilai dua mata kuliah ini dipengaruhi oleh hasil akhirnya ini kalian usaha ini. Kalau ketika proses tidak baik dan hasilnya tidak baik, maka sudah pasti tidak lulus mata kuliah ini.
Jadi kayak ini tuh mata kuliahnya gampang sebenarnya. Cuman inilah yang menjadi core atau ini dari program studi ini. Jadi harus kalian benar-benar sudah ini karena ilmu dasar sudah dipelajari sehingga sekarang mulai benar-benar praktek yang harus dijalankan. Oke? Nah, bagaimana mencari dosa? Nah, pertama tuh apa yang diinginkan oleh konsumen itu saja. Konsumen mau apa kalian buat? Tidak usah kalian buat yang mengada-ada jadi oh ini harus buat bakso dari kerang. Aduh, kalau konsumennya lagi alergi kan saya tahu nanti kan konsumen kan lebih suka bakso ikan biasa tuh, tenggiri. Ah, kalian buat saja tuh. Lah, untuk membedakan kalian buat misalnya berbentuk bintang atau berbentuk hati atau berbentuk bola basket atau yang besar atau bola pingpong yang kelereng yang kecil gitu. Jadi kita sesuaikan. Jadi itu yang penting apa yang diinginkan oleh konsumen kalian buat. Seperti kerupuk kerupuk apa tahu kerupuk tulang ikan. Itu kan kalian bisa buat kan itu kan juga dibutuhkan oleh konsumen apa konsumen suka cemilan cemilan toh. Jadi kalian sesuaikan. Kemudian cara kalian menjual, kalau kalian menjual dalam porsi banyak, sedikit, atau eceran, atau single jual. Jadi misalnya contohnya, kalian jual ikan per ekor, kalian jual ikan, misalnya kalau ada pilih jual ikan per ember, per gram, per liter. Oke, jadi disesuaikan kalau ikan puri kan masih pakai. Jadi bisa satu ember atau setengah ember kan bisa. Jadi kalian sesuaikan dengan kapasitas kalian punya produksi. Kemudian kalian lihat tuh ketika kalian sudah misalnya gini, oke seperti tadi itu kan kayak bakso tuh, kayak bakso bakso ikan tuh, itu kan biasa tuh bulat-bulat. Kalian buat yang apa begitu, yang sedikit unik. Atau misalnya kalian jual ikan kan selama ini kan pakai tali segala macam tuh. Nah, kalian mungkin mungkin kalian bisa buat keranjangnya pakai kalian ayam, supaya unik tuh. Kalian cari yang unik-unik, tidak terlalu makan biaya tapi meningkatkan nilai estetika produk sehingga konsumen bisa tertarik untuk membeli karena kan ini kan kalian kan ini contohnya pasar persaingan sempurna apa di pasar contohnya itu jadi kalian harus cari sesuatu yang berbeda dengan kalian harus memanfaatkan kalian punya kemampuan kreativitas dan inovatif untuk menarik konsumen. Hah? Kemudian kalian juga harus seperti tadi kalian bisa juga jual bakso kalian juga jual bakso tapi caranya baksonya beda atau jual ikan sama jual ikan tapi ikannya pakai apa begitu khusus ikan apa aja atau khusus dijual caranya mungkin beda mungkin dari online atau apa gitu kan mungkin beda jadi kalian bisa usaha yang sama dengan yang sudah ada tapi kalian tweak sedikit kalian rubah sedikit dengan kemampuan kreativitas dan inovasi kalian untuk bisa ini jadi ketika ini semua diaplikasikan termasuk yang itu yang poin kelima ini menjual keterampilan jadi itu ide bisnis kalian bisa lebih lebih terang untuk dilakukan jadi untuk lebih lebih jelas untuk dilakukan jadi maksudnya menjual keterampilan di sini adalah tuh kalau ada yang di kelompok kalian sudah jago misalnya membuat misalnya bakso ikan atau membuat ikan tumbuk atau membuat apa kalian langsung fokus ke situ saja supaya apa itu memudahkan kalian dalam berusaha kalau ketika kita berusaha ya kita sudah tahu bahwa kita tinggal menambahkan uh, ini sedikit saja itu sudah jadi itu usahanya jadi sudah ada dasar toh kemudian ya ini juga nih ya kalau ini terlalu ini sih karena ini tak untuk membuka usaha pelatihan kan kalian belum terlalu kecuali kalau kalian ada yang sudah jago misalnya karate main bola main futsal eh, mungkin jago bahasa asing bisa bisa lakukan jadi misalnya kemudian atau misalnya kalian sudah jago misalnya pancing ikan ya kalian bisa buat pelatihan cara pancing ikan itu juga bisa atau misalnya cara menjual apa cara cara membuat umpan cara mengikat apa pancingan bola filamen dan lain-lain mengikat jaring juga bisa nah, itu juga bisa kalian lakukan jadi kita sesuaikan dengan kemampuan kalian ini juga bisa sih kalau kalian gini kan di sini kan ada yang contohnya tuh ikan ada yang bawa dari kampung langsung misalnya tuh ada yang lepas di pasar nah bagaimana kalau kalian punya usaha tuh kalian hanya sebagai penghubung antara orang di kampung dengan pasar. Jadi kalian hanya yang tugasnya antar aja. Nah, fee-nya itu dari situ. Ah, itu juga bisa.
itu juga bisa. Jadi kalian tidak terlalu, atau misalnya kalian sebagai penghubung dalam membawa es ke masing-masing kampung misalnya. Jadi kalau esnya di pasar, kalian bawa es ke kampung, es balok supaya bisa. Jadi kalian hanya bawa aja sebagai sebagai penghubung, sebagai ini. Kalau misalnya kalian sudah banyak, baru kalian buat agen lah, buat agen es batu dan lain-lain. Nah, ini lanjutan ya, bisa juga ya. Ini kan belum terlalu ini, kecuali gini, kalau gini kalian bisa menjual misalnya mutiara-mutiara mungkin, atau hiasan-hiasan bisa. Kalian juga secara online bisa. Kalau kalian tahu pasarnya di mana, kalian bisa langsung ke itu. Pasarnya juga bisa di luar daerah yang suka-suka koleksi misalnya persiapan mutiara, hiasan-hiasan dari, atau perlengkapan dari kerang-kerang atau dari ikan. Nah, kalian bisa ke sana. Kemudian ini terlalu jauh. MLM, ini belum terkait dengan bisnis, mata kuliah kita. Kemudian orang orang lama juga cukup mahal, ahli juga cukup mahal juga biayanya, ahli juga cukup mahal, ahli juga cukup mahal. Jadi itu yang jadi perhatikan yang di halaman sebelumnya. Kalau ini masih terlalu eh, oke. Kemudian ini sumber kekhasan baru. Ini kan sudah saya singgung tadi kan. Jadi ide usaha tuh bisa muncul dari konsumen. Apa yang diinginkan konsumen kalian buat, atau kalian bisa lihat contoh-contoh usaha-usaha yang ada, atau kalian bisa perhatikan tadi tuh, selalu disebut saja tadi saya bilang. Jadi ikan dari laut langsung sampai di kampung, dari kampung mereka langsung bawa ke pasar, atau mungkin karena pasar terlalu jauh, akhirnya mereka hanya bawa ke, misalnya tuh ya, contohnya kalau dari dua hari mereka bawa ke Debut, nanti lepas di Debut baru nanti orang Debut bawa ke pasar, baru lepas ke uh, Papalele misalnya. Nah, di situ kalian bisa tinggal ke situ. Jadi kalian bisa langsung ambil dari Horel langsung ke pasar. Kalian bawa itu juga bisa toh. Jadi kan kalian perhatikan di soal distribusi. Kemudian pemerintah, ya mungkin pemerintah kasih misalnya ada bantuan apa, atau misalnya program-program apa, kalian bisa buat itu. Kalau ini juga bisa di penelitian lebih kembang. Contohnya ini, kalian bisa jual air laut. Jadi kalian kan ada penelitian kalau ikan tuh bisa tahan lama kalau direndam di air laut sebelum di itu. Jadi kalian bisa jual air laut. Jadi kalian di pasar sana, kalian siapkan apa, gerobak dan jerigen-jerigen, lalu kalian tinggal ke laut ke depannya itu, terus kalian dorong ke atas itu, satu jerigen berapa kalian bisa lepas. Tuh. Kemudian eh model perencanaan produk di pasar. Jadi ini pakai matriks Ansoff. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi kalau kan ini perhatikan di bagian kurva X dan Y-nya, perhatikan pada kurva Y-nya itu adalah pasar. Jadi pasar market, ini market, dan sini produk. Kan ini produk baru, produk lama, ini produk baru, ini produk lama, ini produk baru. Jadi ketika produk yang kalian jual lama di pasar-pasar yang sudah ada, maka itu kalian pakai penetrasi pasar. Jadi kalian sudah, jadi kalau ada yang sudah suka makan ikan, maka jadi kalian kan produk lama tuh ya, ikan biasa, sudah kalian tambah itu jumlah dan kualitas, sehingga orang makin mau beli ikan. Kemudian ketika produknya lama tapi pasarnya baru, contohnya gini, kalian jual-jual ikan ke orang-orang yang belum pernah makan ikan, yang kurang suka makan ikan. Seperti di mana ini, sini siapa yang pernah suka makan ikan, contohnya orang mana sih, orang Jawa misalnya. Saya di sini kan tidak ada kampung Jawa, coba kampung apa ya, kampung apalah sekalian. Contohnya saya di daerah-daerah Bangun sana, atau iya daerah Bangun di sana. Coba itu mungkin kalian bisa bawa ke situ, jadi kalian bisa jual ke situ. Jadi bisa ini tuh di perumahan atau gitu kan, yang mungkin sibuk-sibuk kerja sehingga tidak ada waktu ke ke pasar, kalian bisa pakai itu. Kemudian ketika produknya baru, tapi di apa ini yang baru, apa di konsep yang baru, itu kalian bisa buat diversifikasi. Jadi cuma ini agak berat, jadi resikonya berat ini kalau ini. Jadi kalau produknya baru sekali, contohnya itu bakso dari rumput laut, bakso dari kerang misalnya. Nah, itu kan ya cukup menarik, cuman uh,
untuk mencari orang untuk beli itu agak susah, karena itu kan kayak list banget ya, ceruk-ceruk pasar, jadi agak berat. Jadi saran dari saya, kalian pakailah itu yang ini, yang old dan old ini, yang ini market penetrasi. Jadi pasar yang sudah ada, pasar yang sudah ada, kalian kalian tambah itu pasarnya itu. Atau yang lebih baik dan lebih ini lagi tuh, misalnya kalian jual ke rumah-rumah, perumahan-perumahan, misalnya di Pemda, di Perumnas, di UN, atau di apa, di Bangun itu yang ada Titual, yang di PTL yang ada perumahan-perumahan, kalian bisa penetrasi ke situ. Oke. Nah, oke, ini yang tadi, yang biasanya tadi sudah saya jelaskan tadi. Jadi ya, penetrasi pasar, jadi untuk mendapat banyak pasar, pengembangan pasar untuk pasar pasar yang baru, itu kan itu tergantung tuh punya produk dan pasar toh. Jadi ya kan. Kemudian untuk economic scale ini tuh kayak kita punya apalah pertimbangan awal lah untuk menemukan ide bisnis. Jadi apakah kita punya ide bisnis ini kira-kira di biaya lebih rendah dibanding atau penerimaan atau tidak, dan penerimaan dari jumlah jumlah output yang dijual toh. Ketika kita buat ya bakso 10 buah nih, semua laku ke saya dengan biaya yang itu, dengan harga yang gitu. Jadi kita harus sudah bisa mengira-gira sehingga ide itu bisa logis atau tidak. Jadi logis atau tidak itu ya kita lihat dari skala ekonominya. Dari ekonominya, kalau misalnya memang ya skala ekonominya kurang bagus, ya jangan gitu. Karena kita pasti rugi. Buat apa kalau misalnya kita pasti rugi, kita buat usaha itu. Nah, kemudian nah, nah inilah skala. Jadi itu skala ekonomi itu ya berdasarkan biasanya tuh faktor-faktor produksi. Jadi faktor produksi di dalam hal ini contohnya seperti kita punya tenaga kerja. Di kalian kan susah karena kalian juga kuliah toh, dan kalian waktu di rumah juga bukan ada yang bermain dan lain-lain, sehingga akan susah untuk jaga ekonomi skala. Sehingga jadi harus diperhatikan faktor-faktor produksi. Kemudian uh, apa ya, kalian perhatikan juga tuh harga bahan, harga dan akses bahan baku itu penting. Jadi kalau kalian mau buat misalnya bakso kerang tapi kerangnya susah, ya jangan, karena nanti kalian rugi. Kemudian kalau mau tuh kalian bisa, contohnya ini, kalian ke pasar kan biasanya tuh kan tulang-tulang ikan, tulang-tulang ikan tuh kadang dibuang tuh tulang ikan. Nah, kalian bisa ambil tuh tulang ikan, terus kalian bisa olah menjadi sebuah produk. Jadi biaya apa, bahan benda apa, bahan bakunya tetap ada terus, tapi dengan harga yang murah, sehingga akan menekan biaya, sehingga skala ekonominya jadi bagus tuh. Uh, ya kayak gitu. Jadi itu yang poin ketiga. Kalau poin keempat ya, jadi agak ini sih agak ini, karena untuk pengembangan usaha tuh membutuhkan uang tuh. Jadi kalian harus batas poin ketiga ya, kalian kalian perhatikan ya baik. Oke. Ini salah dalam ide biasanya tuh karena mungkin kurang objektif. Jadi itu kurang objektif. Jadi misalnya kalian mau buat ini tapi kalian tidak mampu, itu sudah pasti. Kalian mau buat ini tapi jauh dari pasar atau tidak ada yang mau beli, pasar atau pasar kalau yang beli itu tidak. Kemudian tidak tahu buat itu. Jadi ya poin ketiga nih, kalian tidak tahu buat barang itu. Kalian buat bakso tapi tidak buat bakso, sama aja. Kemudian biayanya tuh lebih pasak daripada tiang. Jadi kalian buat bakso tapi biayanya tinggi sekali ya. Sedangkan modal usaha kan terbatas dari uang praktek. Jadi ya sudah. Kemudian diversifikasi produk juga kurang. Jadi ya ini relatif sih kalau diversifikasi produk. Jadi kan tergantung kita toh. Nah, contohnya tuh sekarang tuh, karena corona maka tisu tisu sekarang jadi susah kan. Sudah tisu, masker, padahal dulu kan tidak terlalu peduli. Ya sekarang jadi kayak, kalau yang poin kelima ini relatif ya. Yang penting perhatikan poin pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, yang kelima juga, yang keenam juga penting. Jadi kalian perhatikan tuh masalah hukum. Contohnya tuh kalian tidak boleh jual barang yang melanggar hukum, atau misalnya kalian ambil bahan baku yang orang punya kalian belum bayar, itu juga kalian perhatikan, karena itu jangan. Nah, di sini ini langkah-langkah perencanaan usaha. Jadi kalau ide-ide yang kalian sudah buat, ide yang buat tuh, pertama itu adalah yang hijau. Yang hijau ini analisis situasi. Kemudian kalian sesuaikan dengan kalian punya kondisi yang ada. Kalian punya
kalian punya kegiatan tiap hari, misalnya belajarnya kapan, kuliahnya kapan, kalian sesuaikan. Kemudian kalian pilih dia punya strategi gimana untuk mengatasi itu semua. Kemudian kan dia setelah strategi, maka buat dia punya rencana teknis bagaimana cara buat usaha itu, baru dilaksanakan. Setelah dilaksanakan baru dilakukan evaluasi. Nah, dari evaluasi itu kemudian kalian analisis ulang kira-kira apa yang salah, lah baru kalian buat ulang lagi itu. Jadi ini tuh rangkaian lingkaran yang tidak boleh putus dalam ketika kita melakukan perencanaan usaha, ya. Jadi jangan jangan misalnya kita mulai dari mana, saya tuh tidak salah sebenarnya. Yang penting rangkaiannya tidak tidak boleh hilang. Dari 6 rangkaian ini tidak boleh ada yang kurang, ya. Oke. Kemudian SWOT ini, rencana ini SWOT ini kurang apa, masih yang penting kalian tahu SWOT itu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi SW itu internal, OT itu nanti karena ini akan dipelajari secara lebih mendalam pada tingkatan kalian sejak semester 5 6, jadi tidak terlalu ini. Jadi yang penting kalian paham lah itu nilai-nilai. Jadi kalian sudah nanti yang kalian tahu ini internalnya tuh SW, eksternalnya tuh OT. Jadi kalian bisa inilah. Jadi SO ini penting, kalian harus tahu itulah kekuatan kalian, menurut kalian. Tapi TW ini kalian juga harus tahu, sehingga ketika ada serangan kalian tahu cara mengatasi dan sudah siap cara mengatasi, karena kalian sudah mengidentifikasi sejak awal apa itu ancaman, apa itu kelemahan kalian, sehingga kalian sudah tahu. Oke. Jadi matriksnya seperti ini, kalian bisa pelajari lah ini. Nanti karena ini akan diulang-ulang sampai kalian semester 6, jadi untuk ini kalian tahu dasarnya dulu. EVAS itu external factor, sedangkan IVAS itu internal factor. Jadi seperti yang kita ini internal, ini eksternal. Nah, nanti kombinasi strategi ini contohnya S dan O, jadi strategi SO. Ini W dan O jadi WO, jadi kita sesuaikan. Jadi yang untuk penetrasi pasar kita pakai yang ini, sisanya tuh bertahan yang ini. Saya tuh ada yang lah, ini semua bertahan yang ini. Dan kalau ini yang kayak ketemu pedang yang ini ketemu punya pelindung ini yang ini. Ya kalian sudah ini. Oke. Kemudian ini. Oke. Oke, ini sampai sini, dan ini pertemuan kedua dan ketiga. Jadi perhatikan baik-baik semuanya. Dan setelah baca ini, paling lambat minggu ini saya sudah dapat ide usaha dan kenapa kalian melakukan ide usaha itu lewat WA. Jadi kalian sudah kalian tulis di kertas kelompok kalian ide usahanya apa, alasan-alasannya apa, dan kalian foto, kalian kirim ke WA, ya. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan kalian WA saya saja. Kapan saja. Kalau ini saya masih kurang enak badan, sehingga saya balasnya mungkin agak lama, tapi saya akan balas. Jadi yang penting kalau ada pertanyaan, ada apa tuh langsung WA. Kita manfaatkan teknologi dalam belajar. Kalau kalian sudah, misalnya setiap orang ada internet di rumah, maka saya bisa buat jadwal kita kuliah, kita pakai Zoom. Saya ada aplikasi Zoom dan saya bagi akunnya, sehingga saya bagi linknya, sehingga kita bisa kuliah online. Kita bisa tatap muka langsung, tapi karena ini kan tidak semua orang punya internet dan lain-lain, sehingga kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Oke, baik. Terima kasih. Jaga kesehatan masing-masing, jangan keluar sembarang-sembarang. Pakai masker kalau lagi batuk, tapi kalau tidak batuk tidak usah pakai masker. Yang penting cuci tangan. Oke, oke.